Parliamentary threshold. Kata ini menjadi akrab di telinga kita pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan DPR RI pada tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU. Lalu apakah yang dimaksud dengan parliament threshold? Kita akan bahas di video kita kali ini dan lengkap dengan pertanyaan yang sering muncul seperti: berapa persen parliament threshold di pemilu tahun 2024? Lalu, apakah parliamentary threshold berlaku untuk semua tingkatan pemilihan DPR, dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten? Pertama, kita akan bahas pengertian parliament threshold. Parliament threshold, penyebutan kata orang Indonesia, berasal dari bahasa Inggris, parliamentary threshold, yang jika diterjemahkan berarti ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen sendiri adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi, wakil, di parlemen. Selanjutnya, berapa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk pemilu 2024? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 414 Ayat 1 berbunyi: partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sebelumnya, pada pemilu 2009, ambang batas parlemen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebesar 2,5%. Pada pemilu 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada pemilu 2019 dan 2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dinaikkan lagi menjadi 4%. Namun setelah melalui uji material di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan MK Nomor 116 PU21 2023, MK memutuskan untuk menghapus secara bersyarat ambang batas parlemen dan akan berlaku pada pemilu 2029. Sekarang kita akan melihat praktek penggunaan ambang batas parlemen untuk pemilu 2024, pasca selesainya rekapitulasi penghitungan suara partai politik pada pemilihan DPR RI. Jumlah suara sah dari semua perolehan suara partai politik dari 38 provinsi di Indonesia sebanyak 151.796.649 suara. 4% dari 151.796.649 adalah 4 kali 151.796.649 dibagi 100 sama dengan 6.071.865,96. Itu berarti bahwa perolehan suara sah partai politik secara nasional, digabungkan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia termasuk dapil luar negeri, harus mencapai paling sedikit 6.071.866 suara untuk dapat lolos ke parlemen. Lalu, apa konsekuensi jika partai politik tidak mencapai ambang batas parlemen? Jika partai politik tidak mencapai ambang batas parlemen, maka konsekuensinya tidak diikutkan dalam penghitungan dan penentuan calon legislatif terpilih untuk DPR RI. Karena tidak diikutkan dalam penghitungan, maka secara otomatis tidak dapat menempatkan calon legislatifnya di DPR RI. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah hasil perolehan suara sah dari semua partai, dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk dapil luar negeri. Persentase perolehan suara partai diperoleh dengan cara menghitung perolehan suara partai, dibagi total perolehan suara semua partai, dikali 100. Contoh misalnya PDI Perjuangan, dengan perolehan suara sah nasional 25.387.297 suara. Persentase perolehan suara PDI Perjuangan sama dengan 25.387.297 dibagi 151.796.649 dikali 100. Sama dengan 16,72. Itu berarti persentase perolehan suara partai PDI Perjuangan sama dengan 16,72%. Dengan cara penghitungan yang sama, diperoleh bahwa terdapat 10 partai politik dengan batas ambang parlemennya di bawah 4%. Yaitu P3 3,87%, PSI 2,81%, Perindo 1,29%, Gelora 0,84%, Hanura 0,72%, Partai Buruh 0,64%, Partai Umat 0,42%, PBB 0,32%, Garuda 0,27%, dan terakhir PKN dengan total perolehan suara nasional hanya sebesar 326.800 suara, atau 0,22%. Maka dengan demikian, ke-10 partai ini gagal dalam menempatkan calonnya di DPR RI. Apakah ambang batas parlemen berlaku untuk semua tingkatan pemilihan DPR, dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten?
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat 2 berbunyi, seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Karena semua diikutkan tanpa syarat, maka DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak ada ambang batas parlemen. Artinya bahwa parlemen threshold atau ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Sekian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe jika suka.